Shalom, santapan harian keluarga hari ini, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Bahan bacaan dari 1 Samuel 24 ayat 11-23. Dengan judul SHK yaitu hidup yang murni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasa iri membuat Saul ingin menghabisi Daud. Saul tidak terima dengan pujian yang diberikan rakyat terhadap Daud karena berhasil mengalahkan orang Filistin yakni Goliat dan tentaranya. Daud menghindar dan sembunyi dalam gua yang ada pada gunung batu kambing hutan, di padang gurun En-Gedi. Jika Daud adalah seorang yang tidak takut Tuhan, maka dengan mudah ia sudah membunuh Saul di gua itu. Saul sama sekali tidak menyadari keberadaan Daud di situ. Tetapi yang dilakukan Daud hanyalah memotong puncak jubah atau ujung, sudut kain selendang, atau serbai Saul. Setelah Saul keluar dari gua itu, Daud menyusulnya dan memanggil namanya kemudian sujud di hadapannya. Sesudah itu Daud bangun dan menunjukkan puncak jubah Saul yang dipotongnya dan berkata bahwa sebetulnya itu kesempatan untuk membunuh Saul. Namun karena rasa sayang dan hormatnya kepada Saul, maka ia tidak melakukan itu. Malah Saul disapanya sebagai ayahku. Terdapat dalam ayat 12, sapaan yang menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan. Sapaan ini bisa saja terjadi karena Daud adalah menantu Saul, suami Michal, anak perempuan Saul. Bandingkan 1 Samuel 18. Tetapi juga sebagai ungkapan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Rasa iri memang sangat berbahaya karena dapat membuat orang melakukan hal-hal jahat seperti yang dilakukan Saul terhadap Daud. Namun kasih sayang dan kerendahan hati dapat mengalahkan semua rasa yang negatif, seperti iri hati, cemburu, dendam, dan sejenisnya. Teks hari ini menceritakan bahwa Daud telah memperlihatkan kebaikan. Kasih sayang dan kerendahan hati itu bisa dimiliki Daud karena hanya Tuhan yang menjadi andalannya. Daud menyerahkan setiap persoalan yang dihadapinya kepada Tuhan. Karena itu Daud terhindar dari keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hendaklah kita tetap berusaha untuk mengakui kelebihan orang lain sehingga tidak cemburu dan iri. Jangan menyimpan dendam, tetapi belajarlah untuk memberi pengampunan. Milikilah kasih dan kerendahan hati, yang akan menuntun kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Andalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri, sebab pada kita ada keterbatasan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari kita berdoa, Tuhan, kiranya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin.